Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru MTS Negeri 1 Sampang yang saya sayangi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu meskipun tidak langsung bertatap muka, tetapi dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapat bertemu secara daring. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Rulin Dwi Wahyuningsih. Saya adalah guru pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus sebagai Kepala Perpustakaan MTS Negeri 1 Sampang. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai gerakan literasi madrasah di MTS Negeri 1 Sampang. Kalian tentu sudah pernah mendengar kata literasi. Mungkin di SD dulu sudah ada program gerakan literasi ya. Jadi literasi itu adalah kecakapan membaca dan menulis. Literasi berhubungan dengan kegiatan membaca dan menulis ya. Gerakan literasi sekolah di sini dikatakan dapat memperkuat penumbuhan budi pekerti ya. Di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tertuang pada Permendikbud nomor 23 tahun 2015, yaitu bahwa penerapan gerakan literasi sekolah secara konsisten dan berkesinambungan didukung dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan diyakini dapat membentuk ekosistem sekolah yang literat. Nah, sejalan dengan hal tersebut di atas, gerakan literasi madrasah yang diprogramkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga tidak lepas dari tujuan tersebut. Nah, gerakan literasi madrasah ini diharapkan mampu menjadi sebuah gerakan yang dapat membangkitkan budaya literasi madrasah di Jawa Timur, termasuk di MTS Negeri 1 Sampang. Nah, literasi ini sebenarnya ada bermacam-macam ya. Untuk literasi dasar itu ada 6. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Nah, nanti ini yang akan kita laksanakan di sekolah. Kemudian yang kedua itu literasi numerasi. Kemudian ada literasi perpustakaan, ada literasi digital, kemudian ada literasi budaya, dan juga ada literasi finansial ya. Tetapi dalam hal ini yang kita titik beratkan untuk di MTS Negeri 1 Sampang adalah literasi baca tulis, yaitu kegiatan membaca dan menulis ya. Kemudian siapa saja sih pihak yang terlibat dalam gerakan literasi di MTS Negeri 1 Sampang ini? Pihak yang pertama adalah sekolah atau madrasah, yaitu sebagai lembaga yang menjadi tempat pelaksanakan gerakan literasi. Kemudian guru dan pegawai. Jadi Bapak Ibu guru dan staf TU ya, ini sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai teladan dalam gerakan literasi bagi siswa. Nah, yang ketiga adalah siswa ya. Siswa sebagai sasaran utama gerakan literasi. Kemudian yang keempat adalah pengelola perpustakaan. Jadi pengelola perpustakaan ini juga merupakan pihak yang terlibat karena perpustakaan adalah sebagai tuan rumah untuk pusat kegiatan baca dan tulis. Seperti itu ya. Jadi ada 4 ya. Ada 4 pihak yang terlibat, yaitu sekolah atau madrasah, kemudian guru dan pegawai, siswa, dan pengelola perpustakaan. Nanti kalian akan bertemu dengan Bu Rulin ketika melaksanakan kegiatan literasi di MTS Negeri 1 Sampang. Bentuk kegiatannya apa? Kalau di MTS itu
sudah saya katakan tadi bahwa yang ditekankan dalam gerakan literasi madrasah di MTS Negeri 1 Sampang adalah literasi dasar yang pertama, yaitu literasi baca tulis. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita nanti juga akan melaksanakan literasi digital, literasi numerasi dan sebagainya ya, ataupun literasi budaya ya. Jadi untuk kegiatan awalnya terlebih dahulu kita akan melaksanakan literasi baca tulis. Bentuk kegiatannya seperti apa? Jadi semua pihak tadi terlibat ya. Jadi kegiatan literasi yang pertama bagi kepala madrasah, guru dan pegawai. Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah itu juga melaksanakan kegiatan literasi. Yang pertama yaitu mengisi jurnal harian dan laporan baca. Di sini guru dan pegawai mengisi jurnal harian baca di perpustakaan dan juga menulis laporan baca dalam bentuk resume ya. Jadi Bapak Ibu guru membaca di perpustakaan, beliau mengambil buku apa, membaca buku apa, misalnya buku fiksi atau non fiksi, dan mereka beliau ini menuliskan kembali isi buku yang telah dibaca, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan. Yang kedua, menulis esai atau artikel. Yaitu Bapak Ibu guru juga menulis esai misalnya tentang praktik pembelajaran yang baik di kelas ya. Kemudian dikumpulkan untuk menjadi naskah buku secara kolektif atau perseorangan. Yang ketiga, menulis buku populer. Jadi Bapak Ibu guru juga menulis buku mapel sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, mata pelajaran yang diampu ya. Kemudian yang kedua juga menulis buku pengayaan, kemudian lembar kerja, kemudian mungkin ada yang menulis puisi, ada yang menulis cerpen, ada juga yang menulis novel ya. Mungkin juga karya terjemahan. Nah, ini adalah salah satu karya literasi Bapak dan Ibu guru. Jika kalian nanti sudah bergabung dan kita sudah bisa bertatap muka, kita akan membaca lebih banyak lagi buku-buku karya Bapak Ibu guru MTS Negeri 1 Sampang. Kemudian bagi siswa ya, bagi siswa yang pertama ada program membaca terbimbing untuk kelas 7 dan 8 ya. Jadi untuk kelas 9 karena kegiatannya sudah padat, maka untuk kegiatan program membaca terbimbing sudah ditiadakan ya. Jadi ada untuk kelas 7 dan 8 ada program membaca terbimbing, yaitu didampingi oleh Bapak Ibu guru pendamping. Kegiatannya meliputi apa saja? Nah, ini yang pertama adalah membaca buku non pelajaran di perpustakaan atau di kelas. Jadi selain buku-buku pelajaran, maka siswa-siswi MTS Negeri 1 Sampang juga diwajibkan membaca buku non pelajaran, baik itu fiksi ataupun non fiksi. Yang kedua, membuat laporan baca atau mengisi jurnal laporan baca. Jadi setelah membaca buku fiksi atau non fiksi, nanti anak-anak diminta membuat laporan baca. Untuk jurnalnya nanti disediakan dari perpustakaan. Kemudian program yang kedua, setelah program baca terbimbing tadi ya, yang pertama, yang kedua adalah program menulis terbimbing bagi kelas 7, 8, dan 9 ya. Namanya program menulis terbimbing, tentu saja ini didampingi oleh guru pendamping ya. Apa saja yang ditulis? Nah, ini macam-macam yang ditulis ya. Ada menulis karya tulis sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Misalnya ada yang suka menulis cerpen, maka akan dibimbing untuk menulis cerpen. Ada yang suka puisi, novel, cerita bergambar, komik, poster, atau mungkin karya ilmiah, maka akan dibimbing
sesuai dengan minat dan kemampuannya ya. Nah, kegiatan menulis terbimbing ini dapat dilakukan di dalam kelas, di perpustakaan ataupun di rumah ya. Maksudnya di rumah, dikerjakan di rumah tetapi tetap dengan pantauan guru pembimbing. Setelah menulis diapakan tulisannya? Yang ketiga yaitu ini ya. Setelah nulis berarti dipublikasikan karyanya itu. Bisa di media majalah dinding atau dibukukan ya, dibukukan. Nah, kita sedapat mungkin membukukan karya tulis untuk masing-masing kelas ya. Ini adalah salah satu karya siswa-siswi tim literasi MTS Negeri 1 Sampang. Ini kumpulan fabel, kumpulan dongeng tentang binatang ya. Jadi itu nanti mungkin kalian sudah memiliki gambaran ya. Memiliki gambaran seperti apa sih literasi ya. Jadi literasi itu kegiatan membaca dan menulis. Untuk siswa tadi sudah saya jelaskan bahwa ada kegiatan membaca terbimbing dan juga menulis terbimbing. Selain itu kita juga mengadakan program literasi award ya, yaitu penghargaan kepada siswa. Penghargaan dalam bidang apa ini ya? Yang pertama adalah penghargaan kepada siswa yang memiliki jumlah kunjungan terbanyak ke perpustakaan dan memiliki laporan baca terbaik. Nanti akan diberikan penghargaan ya. Kemudian yang kedua, penghargaan kepada siswa atau kelas yang berhasil menghasilkan karya tulis berupa buku. Seperti itu. Dan untuk tahun ini sekolah kita atau madrasah kita MTS Negeri 1 Sampang mengikuti gerakan sekolah menulis buku tingkat nasional. Jadi ada 50 siswa yang ikut dalam kegiatan ini. Mereka akan berkompetisi dengan siswa di seluruh Indonesia untuk memperebutkan gelar juara ya. Untuk program selanjutnya ya, kita ada program jumpa penulis dan bedah buku. Mudah-mudahan ini segera terlaksana karena sekarang masih dalam situasi pandemi, maka kita tidak bisa melaksanakan ini ya. Jumpa penulis dan bedah buku, maksudnya di sini jumpa penulis itu kita mendatangkan penulis baik itu lokal atau nasional untuk berbagi ilmu dengan kita semua di MTS Negeri 1 Sampang. Yang kedua adalah program bedah buku. Nah, ini juga belum terlaksana dan mudah-mudahan ini segera terlaksana. Ini akan kita lakukan dalam bentuk diskusi isi buku karya guru dan siswa. Dan yang terakhir, program kita adalah pameran buku atau launching karya tulis ya, karya siswa dan guru MTS Negeri 1 Sampang. Kita akan melaksanakan pameran buku. Mudah-mudahan akan bisa segera terlaksana ya. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai gerakan literasi madrasah di MTS Negeri 1 Sampang. Semoga pandemi lekas berakhir dan kita dapat segera bertatap muka untuk melaksanakan gerakan literasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.